Saya coba untuk mengakhiri sampai di sini Pak Ustadz, karena memang saya jujur saya angkat tangan. Nah, ketika Pak Ustadz mengatakan Sang Mesias adalah kata kerja, udah saya angkat tangan. Saya menyerah, saya kabur. Saya nyerah. Betul, saya nyerah. Saya lari, terserah mau bilang apa, saya lari, terserah. Tapi saya sudah angkat tangan. Ketika masih untuk mengatakan Sang Mesias adalah kata kerja, saya angkat tangan. Karena kalau mengatakan kata kerja, ya Tuhan, ini gramatikal susunan menjadi hancur, berantakan semua, Ustadz. Ketika mengatakan Sang Mesias adalah kata kerja, kalau kami Sang Mesias adalah kata kerja, itu berantakan semua. Ya, terserah kalian mau memahami apa, tapi jujur saya angkat tangan. Di Isa coba, kata kamu kan beda orangnya. Kenapa jadi namanya sama kalau kayak gitu? Awal-awal kamu menjelaskan kepadaku, oh jelas beda, yang di Al-Quran dengan di Alkitab itu beda. Oke lah, aku terima. Tiba-tiba ketika aku bertanya di kitabnya, Matius 1 pasal 1. Ya, nih teman-teman, dapat kita lihat dalam Matius ya teman-teman ya. Nih, inilah silsilah Isa Al-Masih. Matius 1 ya, Alkitab Sabda. Oke? Matius 1, inilah silsilah Isa Al-Masih, keturunan Daud. Ya, kalau kita lihat juga ya di Alkitab, inilah silsilah Yesus Kristus. Ada Isa, ada Yesus. RK tolong jelaskan siapa Isa, siapa Yesus, itu tugasmu. Kenapa kau kesana kemari tentang bahasa ini, bahasa itu pula yang kau bahas? Kan kayak gitu. Tugas kamu menjelaskan kepadaku siapa Isa, siapa Yesus. Karena di kitab yang sama, di ayat yang sama, ya ada dua oknum. Apakah kitab kamu salah tulis? Ya. Akui aja, jangan panas dingin gitu, jangan panas dingin. Ya. Jangan panas dingin dulu. Jangan panas dingin dulu. Aku pengen tahu jawabannya dulu itu. Oke, Ustadz. Sebelum saya menjawab, Ustadz tahu nggak rumpun Semit itu apa? Rumpun Semit, bahasa Abrahamaik yang dipakai oleh rumpun Semitik kan? Paham aku. Rumpun Semitik itu ada berapa? Ada 3, Aramaik, Ibrani, nah, dengan Arab. Dipakai lebih dari berapa orang yang pakai itu? Nah, jawab dulu pertanyaanku, waktumu. Oke, jadi saya udah bilang ya, kalau kita tiktokan seperti ini, saya pikir tidak akan bisa mengelak satu sama lain, teman-teman ya. Jadi saya udah katakan ya, Pak Ustadz dengar baik-baik, rumpun Semit itu ya, itu dipakai lebih dari 200 jiwa. Ya, makanya Pak Ustadz ketika tiktokan dengan saya ini gak berani gitu kan, karena saya yakin ini kita bermain ilmu ini ya. Dan Pak Ustadz mengatakan Al-Masih itu seperti apa? Pak Ustadz, makanya saya bilang mainnya kurang jauh Ustadz ya. Nih, Ustadz perhatikan baik-baik. Makanya saya bilang bukan saya yang belajar, Ustadz yang belajar lagi. Ini sumber dari Muhammadiyah, ya, .id, surah Muhammadiyah.id. Dia bilang apa? Kata Al-Masih berasal dari bahasa Ibrani, rumpun Semit. Artinya berkah, ya. Yang artinya apa? Mesias, nih, Mesias. Al-Masih artinya Mesias nih. Sumbernya saya ambil dari sini nih. Ini sumber nih. Ada sumber dari Tirto, Al-Masih artinya Mesias. Nih. Ya. Jadi ketika Pak Ustadz bilang Isa, ketika kami mengatakan Yesus disebut Kristus. Kristus itu bahasa Yunaninya. Bahasa Arabnya adalah Al-Masih. Bahasa Ibraninya Al-Masih itu adalah Mesias. Dan orang Muhammadiyah sendiri mengakui bahwa belajar dan wajib belajar adalah Pak Ustadz.
Saya ini membaca Pak Ustadz. Bahkan saya kalau sumber dari Kristen tidak percaya, lah ini sumber dari Islam yang mengatakan Al-Masih adalah Mesias. Nah, maka dari itu Pak Ustadz, ya, Mesias itulah hamba yang menderita Pak Ustadz. Ya, hamba yang menderita. Sehingga dalam Targum Jonathan, dia adalah Mesias, hamba yang menderita nih. Mem, Shin, Ket, Alep. Mesia, Mesaya, ya. Makanya yang menjadi heran adalah Isa disebut Al-Masih, tetapi tidak mengalami penyaliban, tidak tertikam. Ya, jadi itu bahasa rumpun Semit. Yesus disebut Kristus, sama nggak Isa? Ada gereja Isa Al-Masih karena mereka percaya Isa yang mati, bangkit dan naik ke surga. Tetapi masalahnya adalah teman-teman di abad ke-7 mengatakan Isa mendapatkan gelar Al-Masih tetapi tidak menderita. Mesias yang tidak menderita. Makanya sudut pandang kalian adalah sudut pandang Arab. Bukan sudut pandang orang Yahudi juga. Karena sudut pandang orang Yahudi bukan hanya bilang sang pengusap. Itu minim sekali Pak Ustadz kalau ilmunya hanya bilang pengusap. Kita bolak-balik. Ya, jadi coba buka jendela pikirannya Ustadz. Ya, rajin membaca gitu. Sumber-sumber buku itu dibaca, dibeli. Pak Ustadz sendiri yang mengatakan itu rumpun Semit. Ada bahasa Arab, ada bahasa Ibrani. Nah, kalau rumpun Semit berarti 200 juta lebih orang menggunakan itu dan itu serapan bahasa. Isa, Yesu, Yesua. Tetapi kita lagi membahas kenapa Isa disebut Al-Masih. Ya, karena Al-Masih adalah Mesias. Al-Masih itu adalah gelar, bukan nama. Yang menjadi masalah adalah dalam surat 3 ayat 45, Al-Masih itu nama atau gelar? Nah, sekarang pengusap, diurapi. Siapa yang mengurapi? Dari keturunan mana dia diurapi? Karena menurut sudut pandang adalah dari keturunan Daud dia diurapin. Bukan masalah ini bicara tentang silsilah. Karena silsilah orang Yahudi itu dari zaman Ulangan, dari zaman dalam kitab 1 Tawarik, itu sudah ada sensus penduduk. Berbicara tentang silsilah karena yang menantikan Mesias. Gitu Ustadz. Nah, itu baru ilmu. Pakai buku, sumber. Gitu. Jangan hanya pandangan Pak Ustadz aja. Marah nih ya. Silakan Ustaz. Jawab Ustaz. Kasih singa dulu teman-teman, kasih singa RK-nya biar nggak pusing gitu meskipun ekornya gitu ya. Kasih dulu. Nanti dikasih singa kamu kaget. Silakan. Aduh, saya Oke, teman-teman, kita lihat dulu ya. Kita ambil juga dari Suara Muhammadiyah ya teman-teman. Suara Muhammadiyah.id. Ya, apa arti kata masaha? Al-Masih secara bahasa berasal dari kata masaha yamsahu mashan yang artinya saya gedein nih ya menurut Muhammadiyah. Artinya apa nih? Hah? Mengusap. Ini kata Muhammadiyah ya. Terus ada tukilan satu orang ya dari Rashid Ridho. Al-Masih menggunakan huruf sin. Sin ya, menggunakan huruf sin adalah kata serapan dari bahasa Ibrani ya, yaitu kata Al-Masih. Bukan Al-Masih, tapi Al-Masih. Mau tipu-tipu kau samaku. Kocak RK. Menurut Muhammadiyah data yang kau bawa aja ya, bahwa Al-Masih itu artinya pengusap. Makanya aku tunjukkan sama kamu dalam kamusnya, kamus bahasa Arab. Ya, kenapa dia mengusap? Karena mukjizatnya kebanyakan mengusap. Ya, menyembuhkan orang buta mengusap dengan cara mengusap matanya, menyembuhkan orang kusta dengan mengusap kulitnya. Makanya kami sebut Nabi Isa itu sang pengusap sesuai dengan Al-Maidah ayat 45. Itu nama atau gelar kata kamu. Jelas Al-Maidah 45 itu sudah kujelaskan sama kamu adalah sebuah gelar.
Masaha yamsahu itu kata kerja. Al-masih itu adalah kekhususan, ada isim ma'rifah yang disematkan di kata masaha tersebut. Artinya satu-satunya sang pengusap. Masa Nabi Isa namanya sang pengusap? Waduh, kocak kali. Jadi itu gelarnya dari Nabi Isa, bukan nama. Masa namanya, ketika ditanya namamu siapa? Sang pengusap. Waduh. Namamu siapa? Sang pengusap. Enggak kayak gitu, RK. Ya, enggak kayak gitu. Cobalah, kamu coba berputar-putar dari soalan aku dari tadi. Ada 2 soalan aku tentang masalah Yesus keturunan Daud. Belum kamu jawab. Ya, Yesus keturunan Daud. Itu Yesusnya ada berapa? Ya, apakah Yesusnya itu sejaman dengan Daud? Atau Maria ini punya suami namanya Daud? Ataukah Yesus kamu ada 2 biji? Atau kayak gimana gitu? Ya, itu belum kau jelaskan. Kalau aku kan dipertanyakan ya Ukhta Harun tadi udah aku jelaskan ya, karena nisbat binnya dari orang soleh yang ada di atasnya. Nah, terus kau yang kedua, ketika kutunjukkan Matius 1 pasal 1, sana sini putar-putar Al-Masih, jawabannya kagak ada. Adakah teman-teman semuanya melihat jawaban RK? Apa jawaban RK tentang Matius 1 pasal 1? Di mana jawabannya? Siapa Isa Al-Masih? Siapa Yesus Kristus? Yang ada di kitab RK. Apakah mereka sejaman? Ya, Yesus Kristus itu siapa? Apakah yang mati di tiang salib? Atau Isa Al-Masih itu siapa? Kan kagak ada penjelasan dari RK tadi. Ya, apakah 2 oknum pula? Kan bingung pula. Ini sama teman-temannya. Saya buka di kitab yang sama loh ya. Nih. Saya nggak ngerti dari tadi RK fokusnya bahas Al-Masih gitu ya. Matius 1. Ya, inilah silsilah Isa Al-Masih. Nih ya, alkitabsabda.org. Ya, garing bible.php. Matius 1. Inilah silsilah Isa Al-Masih. Mari kita lihat juga di Bible yang lainnya gitu ya. Ini bible.com, Alkitab, Matius 1 pasal 1. Inilah silsilah Yesus Kristus. Yang kutanyakan RK, siapa Yesus, siapa Isa di kitabmu? Kenapa nggak ada jawabannya? Kau coba berputar sana sini. Ini Isa Al-Masih ya, kitab kamu ya. Terus ini nih Matius ya, kitab kamu juga ya. Tuh, Matius. Siapa Isa? Siapa Yesus? Coba tolong jelaskan dulu. Ya. Dah, aku tanggapannya itu dulu dah. Kocak kali RK ini. Saya dengerin dari tadi, aduh, pusing saya jadinya. Oke, Ustaz. Oke, baik. Mantap. Jatuh, Ustaz. Jangan lagi bingung RK teman-teman. Bingung dia, bingung. Tadi Pak Ustadz bilang Mesias itu kata kerja ya, Pak Ustadz. Kata kerja, Mesias itu kata kerja ya. Coba Pak Ustadz jawab dulu biar saya jawabnya enak nih. Kata kerja itu. Inilah saya bilang teman-teman, pede gitu kan. Ini yang saya bilang terlalu pede gitu. Katanya Mesias itu kata kerja. Pantasan dari tadi kagak nyambung teman-teman. Dia pede kali dia bilang Mesias kata kerja. Pak Ustadz, makanya saya bilang sekolah lagi, belajar. Jangan tertunduk malu begitu, Ustaz. Pak Ustadz, Mesias itu bukan kata kerja. Yang harusnya sekolah itu Pak Ustadz, bukan saya. Pak Ustadz, Mesias itu kata benda nominatif. Ya, bukan kata kerja, Pak Ustadz. Ya.
Kok tertunduk malu gitu? Ya Pak Ustadz, ya, ini Mesias itu kata benda nominatif, ya. Jauh kali kata benda dengan kata kerja. Ya makanya saya bilang dari tadi kagak nyambung dulu. Apa? Pemikiran dia ini adalah Mesias ini kata kerja. Kata benda nominatif bukan berarti kata benda. Bentuk noun itu bukan berarti merujuk pada benda. Bukan Ustaz. Makanya pahami gramatikal itu. Mesias itu kata kerja. Gramatikalnya udah kacau kali nih Ustaz. Udahlah, nyerah saya teman-teman. Nyerah saya teman-teman, serius. Karena dari tadi penjelasan saya tentang Al-Masih, tentang Kristus dari keturunan Daud dalam Matius pasal 1. Makanya dikatakan ben David sesuai dengan janji keturunan Kejadian 3. Mazmur 110 ayat 1 sesuai dengan menurut Imam Melkisedek, ya. Dari keturunan Yehuda, dari Yehuda, suku Yehuda, Kejadian 49 ayat 10. Makanya nabi-nabi dalam perjanjian lama itu dari keturunannya Ishak, Yakub. Karena mendatangkan mereka menantikan yang namanya Mesias. Bahkan sampai Mesias ketika bangsa Israel terjadi pembuangan di Babilonia saja mereka menantikan Mesias. Tetapi sudut pandang orang Israel atau Al-Masih atau Masyihu, nih Pak Ustadz, kau jangan kemana-mana Ustadz. Ini dalam Quran sendiri Pak Ustadz, ya. Surat 3 ayat, lihat saya ini Ustadz, surat 3 ayat 45. Al-Masih itu dikatakan Mesias. Ya, Al-Masih itu dikatakan sebagai sang Mesias. Pak Ustadz bilang tidak ada hubungan. Lalu bagaimana dengan ini? Pak Ustadz, jangan muter-muter Pak Ustadz. Pak Ustadz tadi mengatakan sendiri bahwa Al-Masih tidak ada hubungan dengan bahasa Ibrani. Sementara dalam surat 3 ayat 45, Al-Masih adalah Mesias. Tapi dengan lantang, dengan pedenya, Pak Ustadz mengatakan apa? Al-Masih itu bukan Mesias. Tidak ada hubungan, tetapi di situ terus Al-Masih adalah Mesias. Al-Masihu Mesias. Ya, dan Mesias itu bukan kata kerja. Pak Ustadz tolong jelaskan itu. Kenapa dalam surat 3 ayat 45, surat 3 ayat 45, Al-Masih dikatakan Mesias? Mesias itu bahasa apa? Bahasa Ibrani. Karena rumpun Semit itu, Ustadz. Aduh Pak Ustadz jangan bilang saya sekolah. Pak Ustadz yang sekolah dulu, Ustadz, serius. Karena di situ Mesias. Dan menurut sudut pandang ya Yahudi maupun kekristenan, Mesias itu adalah juru selamat. Dan bicara tentang Mesias, menurut Targum Yahudi, dia adalah hamba yang menderita nih. Demaya. Itu data Ustadz. Pak Ustadz ketampol omongan Pak Ustadz sendiri. Jawab Ustadz, pertanggungjawabkan surat 3 ayat 45. Katanya Al-Masih bukan Mesias. Lah itu Mesias. Kamu nanya sama aku tadi Al-Masih kata kerja Ya, atau kata benda? Al-Masih adalah Mesias atau enggak? Pak Ustadz bilang bukan. Enggak, gini, yang kau tanya tadi Al-Masih kata kerja atau kata benda gitu. Ya, saya tanya Mesias. Coba ulangi lagi. Mesias. Video ini kata Mesias. kerja atau enggak? Pak Ustadz bilang kata kerja. Baik. Sekarang Mesias kata kerja atau kata benda? Kalau Mesias, aku jawab, terima tuh. Terima, langsung ku jawab. Enggak, Mesias kata bekerja. Enggak ada kata Mesias di Al-Quran, enggak ada. Enggak, Mas Mesias, sang Mesias itu surat 3 ayat 45 itu kata nanti kerja makanya ku jawab, ntar ku jawab. Enggak, jawab dulu. Jangan kemana-mana. Mesias kata kerja atau kata benda? Kata kerja itu, Al-Masih itu. Mana ada Mesias kata benda? Ya elah. Kata kerja, Ustadz. Kacau Ustadz ini udah salah ngotot. Oke teman-teman, ya rupanya RK menertawakan ketidaktahuannya teman-teman. Ya, coba kau baca RK ya. Nih ya, nih. Kau baca
Ya, baca. Al-Masih dalam bahasa Arab berasal dari kata aduh. Ya, ini kata kerja atau kata benda ini? Masaha. Aduh, RK. Apa yang kau ketawakan? Kebodohan kamu sendiri gitu yang kau bikin ketawa. Makanya aku bilang Maryam Ali Imran 45, wa idz qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bi kalimatin min husmuhul masihu Isa bin al-masihu. Kata kerja. Astagfirullah. Makanya kata kerja itu dalam bahasa Arab dinamakan fi'il. Fi'il apa? Ada fi'il mudhari, ada fi'il madi, ada fi'il amar. Ya. Nah, perubahannya seperti apa? Fi'il mudharinya masaha, telah mengusap. Yamsahu, ya, akan mengusap. Artinya belum diusap. Terus kata perintahnya usaplah. Amsah. Kan kayak gitu. Kata kerja itu dari mana kata benda, kocak? Dari mana kau dapat kata benda? Bikin ketawa anak pemula ini, teman-teman ya. Sejak kapan Al-Masih jadi kata benda gitu? Heran aku. Kalau kau mau bahas Mesias dalam bahasa Ibrani, sudah kubilang monggo bagaimana cara pemahaman di Ibrani. Apakah dia kata benda atau kata kerja? Makanya kutanya kamu. Kata kamu di Maryam di Ali Imran ayat 45. Al-Masih kata kerja atau kata benda? Kubilang kata kerja. Kamu ketawa. Setelah ku tampilkan ya, itu adalah kata kerja gitu. Dia bilang kata benda. Sejak kapan berubah? Coba kau tunjukkan sejak kapan Al-Masih. Saya udah nggak tahu, teman-teman ya. Serius saya menyerah ya ketika orang dalam gramatikal sudah salah suatu demi masih ngotot ya. Jadi saya udah nggak tahu lagi mau sampai sejauh mana, teman-teman ya. Jadi kalau bicara kata kerja, bekerja itu kata kerja ya. Ya, karena ada efiksnya. Ya. Ya, berlari ya. Ya, kalau kata sifat itu tanya sangat. Biasanya kita belajar kata sangat, ya sangat ya, sangat mencintai. Ya, itu kata sifat, semuanya kata sifat. Nah, tetapi kita bicara tentang kata benda. Ya. Kata benda ini, apakah menurut Yusufi ini kata benda ini merujuk pada benda kah atau bagaimana? Jadi dalam sudut pandang Yusufi ini, kata benda ini adalah merujuk pada benda. Kata benda itu banyak, ada kata benda nominatif, ada abstrak dan lain-lain, itu banyak. Ini pelajaran SD, SMP kita belajar tentang gramatikal. Jadi jujur saya menyerah, teman-teman. Ya, saya menyerah ketika dia mengatakan Mesias itu adalah. Saya menyerah dan saya mengakhiri sampai di sini karena percuma saya berdebat secara lanjut lagi, tetapi karena kita mau menjelaskan tentang siapa Mesias, siapa Kristus, siapa Al-Masih, ya. Karena Al-Masih itu bukan nama. Dari tadi Yusufi mengatakan Al-Masih ini adalah nama. Sini adalah gelar. Ya, jadi kalau gelar, makanya
Kristus ini adalah gelar merujuk pada bentuknya adalah Mesias ya, yaitu bentuk kata benda nominatif atau sang Mesias. Karena saya dari tadi membawa dalil dari Targum Yonat 52 tentang Mesias itu. Dan saya coba melakukan komparasi sedikit dalam surat 3 ayat 45, dan di itu Masihu ya. Tetap dia mengatakan itu kata kerja. Ya, padahal di situ jelas-jelas kata benda nominatif. Jadi saya lagi berdiskusi dengan orang yang memang susah untuk memahami gramatikal sehingga memahami tentang siapa Al-Masih, memahami tentang siapa Mesias itu tidak nyampe. Ya. Jadi mungkin saya coba untuk mengakhiri sampai di sini Pak Ustadz, karena memang saya jujur saya angkat tangan. Nah, ketika Pak Ustadz mengatakan sang Mesias adalah kata kerja, udah saya angkat tangan. Saya menyerah, saya kabur. Saya nyerah. Betul, saya nyerah. Saya lari, terserah mau bilang apa, saya lari, terserah. Tapi saya sudah angkat tangan. Ketika masih untuk mengatakan sang Mesias adalah kata kerja, saya angkat tangan. Karena kalau mengatakan kata kerja, ya Tuhan, ini gramatikal susunan menjadi hancur, berantakan semua, Ustadz. Ketika mengatakan sang Mesias adalah kata kerja, kalau kami sang Mesias adalah kata kerja, itu berantakan semua. Ya, terserah kalian mau memahami apa, tapi jujur saya angkat tangan. Saya menyerah, RK menyerah. Silakan buat fit-fiti. RK menyerah dengan Yusapi. Karena saya nggak bisa lagi mau meyakinkan orang ketika sang Mesias itu dikatakan kata kerja. Itu saya udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi, teman. Ya. Ya, biarkan dia dalam situasinya seperti itu, dalam ketidakpahaman seperti itu, ya silakan. Karena kalau Anda diskusi dengan orang yang memahami tata bahasa, Anda ditertawain ini Ustadz. Anda ditertawain. Ini yang saya di tempat kau berapa orang? Yakin kalau orang yang mengerti bahasa, kamu Ustadz. Mau dia Islam, mau dia Kristen, tapi orang yang memahami bahasa, orang bakal tertawain kamu, Ustadz. Karena kamu tetap dengan ketidaktahuan kamu mengatakan sang Mesias itu adalah kata kerja. Kamu ditertawain, ya. Jadi silakan Ustadz close statement, dan saya pun nanti close statement. Mungkin sampai di situ, ya. Silakan Ustadz, silakan close statement, saya pun close statement. Saya menyerah dengan Ustadz Yusufi. Saya tidak bisa berdebat, ya. Saya kalah, saya lari, ya. Terima kasih Ustadz jago, ya. Saya kalah Ustadz, udah, saya kalah Ustadz, saya kalah. Ya, saya kalah Ustadz. Silakan close statement Ustadz, silakan. Oke, ya, aku mau bahas sedikit dulu ya tentang masalah yang kita diskusikan tentang kata langsung aja close statement. Kita harus fair Pak Ustadz, karena tadi juga saya tidak nyebrang tuh. Silakan ini aja. Iya, aku hanya menyampaikan penekanan aja. Ya, Ustadz, ya. Enggak nyebrang. Jadi begini ya teman-teman, mungkin RK kebingungan tadi ya ketika kita menjelaskan kosakata masaha, dan saya tunjukkan datanya ya secara langsung kepada RK bahwa Al-Masih adalah kata kerja. Ya, diawali dengan wazan masaha yamsahu. Ya, masaha yamsahu artinya mengusap. Ada seseorang itu bekerjanya dia telah mengusap, ya. Terus ada juga orang itu kerjanya akan mengusap. Nah, kan kayak gitu. Makanya ya. Terus ada juga orang yang memerintahkan usaplah. Kan pekerjaannya apa? Mengusap, kan kayak gitu. Nah, makanya dibilang Al-Masih adalah kata kerja, bukan kata benda. Sejak kapan berubah jadi kata benda gitu loh, ya. Makanya kan di dalam bahasa Arab itu kata kerja disebut fi'il, ya. Fi'il. Apa itu fi'il? Kata kerja. Wazan dari masaha, apa itu? Masaha fi'il madi yang artinya mengusap, ya, telah mengusap.
Yamsahu fi'il mudhari', ya, artinya akan mengusap. Kan seperti itu ya teman-teman. Terus imsah, usaplah, kata fi'il amar, kata kerja perintah gitu. Gimana sih ya? Jadi kalau RK menyerah ya wajar, memang harus menyerah memang, ya kan kayak gitu. aduh, kan aku bilang aku bahasnya pakai bahasa Arab tadi ya, karena kau mengambil Ali Imran 45, maka dengan sesuai kaidah bahasa Arab. Kalau kamu sesuai dengan kaidahnya bahasa Ibrani, bahaslah dengan bahasa Ibrani. Jangan kau campur aduk Arab dengan Ibrani, kagak nyambung. Dan ya setidaknya kau bisa jadikan PR nanti tentang masalah Matius 1 pasal 1 ya. Matius 1 pasal 1 nggak ada jawabannya sampai closing teman-teman ya, tapi nggak apa-apa, sekedar mengingatkan RK saja. RK punya PR kepada kita, kepada orang yang menonton 10.000 orang ya teman-teman, di tempat saya 10.000 orang yang menonton. Jadi RK punya PR kepada kita tentang Matius 1 pasal 1 ya. Dia ingin menyudahi sampai di sini, baik, nggak apa-apa, saya nggak memaksakan kayak gitu. Tapi nanti kita akan tetap tagih sampai tahun berapa dia mau menjelaskan tentang Matius 1 pasal 1 ya. Nah kayak gitu. Kalaunya gramatika ya, kita tanggapan kita sama RK ya, gramatika bahasa Arab hancur, bakal hancur gitu ya di tangan RK gitu, diubah-ubahnya masalahnya. Tata kaidah bahasa Arab itu bakal hancur kalau di tangan RK. Mau dia ubah-ubah gitu tata kaidah bahasa Arab ya. Udah tahu itu kata kerja mengusap ya. Makan apa? Makan jelas kata kerja makan. Kan kayak gitu. Mengusap ya, urut itu kata kerja bukan kata benda. Sama almasih. Almasih itu mengusap. Usap dari kosakata masaha, dibilang kata benda. Dari mana berubahnya? Kan kayak gitu. Nah itu saja yang saya tekankan kepada RK ya teman-teman, belajar betul-betul gitu ya. Kalau kamu bahasa Arab, pahami sesuai tata kaidah bahasa Arab, bukan dari tata kaidah yang lain. Karena kalau tata kaidah yang lain bakal nggak nyambung RK. Jadi seperti itu ya. Udah 2 kali kamu nggak nyambung, bahas firman nggak nyambung, terus bahas kata almasih nggak nyambung pula sama aku. Kayak gimana? Aku udah tunjukkan data ya, datanya seperti apa nih ya teman-teman, saya udah bilang ya. Tasrif kata masaha itu seperti apa gitu. Di sini aja teman-teman nih ya. Kita dapat mengetahui nih ya, bagi yang bisa baca nih. Nih ya teman-teman. Dari penutup saya ini. Dari sini saja kita dapat tahu gitu loh. Masaha yamsahu mashan ya. Menyapu, menghapus sesuatu. Udah tahu kita kata kerja kalau berubah kayak gini di Arab Saudi sana ya. Dibilang kata benda ya sudah, kalau RK ngotot, makanya pesanku satu saja sama RK. Kalau nyata tata kaidah bahasa Arab ke tangan RK bakal hancur gitu ya. Nah. Gitu ya. Jadi terima kasih untuk RK diskusinya. Itu saja tanggapan saya. Ya mohon maaf atas kosakata yang mungkin ada menyinggung ya RK ya. Mungkin seperti itu, saya mohon maaf. Baik, terima kasih. Oke, saya close statement ya. Saya close statement. Oke, silakan. Terima Pak Ustadz. Ya, jadi teman-teman ya, dari diskusi ini saya tambah yakin dengan Kristen. Serius. Saya tambah kokoh dengan iman Kristen saya. Karena kekristenan itu betul-betul sedetail itu ya. Ya. Kalau salah bilang salah, tidak bilang tidak. Benar bilang benar. Jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Ya, dari tadi saya menjelaskan tentang Matius pasal 1 ya, sampai pada nubuatan-nubuatan tentang Mesias ya. Bahwa orang Yahudi itu dari zaman Taurat sampai zaman pembuangan di Babilonia itu selalu melakukan sensus penduduk guna menantikan juru selamat dari keturunan garis keturunan ini. Ya, Matius pasal 1 itu sangat jelas dengan Lukas pasal 3. Ya, tetapi
saya tidak mengambil kata Sang Mesias ini dari sumber dari Kristen. Ya. Bahwa Sang Mesias ini adalah kata kerja. Saya tidak mengambil sumber dari Kristen, Ustadz. Ya. Saya mengambil sumber dari Islam nih, Ustadz. Ini korpus Quran. Ya. Ini Masihu. Sang Mesias. Mesias. Ini sumber Islam. Kata benda nominatif. Kenapa saya bilang mengakhiri sampai di sini? Karena memang udah percuma. Ya, orang hanya berusaha untuk menutupi kesalahan jawab dia atau ketidaktahuan dia. Itu psikologisnya. Saya percuma mau menjelaskan Mesias itu adalah kata, Sang Mesias itu adalah kata benda nominatif. Percuma. Ya. Tetap kata kerja. Nih, ini Sang Mesias. Mesias. Ya. Jadi, percuma saya mau menjelaskan Mesias itu kata benda nominatif dan menjelaskan apa itu kata benda nominatif. Karena sudut pandang kalian kalau Mesias itu kata kerja, akan rusak semua nubuatan-nubuatan dalam Taurat Musa itu. Makanya saya bilang percuma, saya bilang akhiri sampai di sini. Lanjutkan lagi, karena saya mau menjelaskan berkoar-koar, berkobar api bagaimanapun, udah percuma. Karena kalian akan tetap pemahaman kesalahan kalian tentang gramatikal itu. Kata benda bukan berarti dia itu benda. Dalam gramatikal kata benda bukan berarti benda. Apalagi berbicara kata benda nominatif. Saya berharap ya, saya semakin yakin dengan iman bahwa Yesus itu disebut Kristus, dia adalah Mesias, dia adalah juru selamat yang hidup. Saya tambah ya, sekelas ustadz saja tidak memahami gramatikal, tata bahasa. Maaf, saya nyaman dengan kekristenan, ya. Saya semakin yakin bahwa Yesus adalah Mesias saya, Kristus saya, juru selamat saya. Dan saya tidak akan meninggalkan dia, sebab Yesus dan mati adalah keuntungan bagiku. Jikalau kau hidup untuk dia, mati pun mati untuk dia, baik hidup kau adalah milik Kristus. Saya sangat yakin dengan iman Kristen sampai sedetail itu. Bahkan kami umat awam saja mempelajari gramatikal sampai sedetail. Kami tidak sembarang meyakini dia adalah juru selamat. Kami belajar yang namanya verbal plenary, kata per kata. Dalam gramatikal itu seperti itu yang namanya eksegesis sampai kepada sintaksnya. Kami belajar sampai ke dalam situ. Dan semakin bahwa dia adalah juru selamat saya. Kenapa Isa disebut sebagai Al-Masih? Karena dia juru selamat. Apa? Nabi-nabi lain tidak mendapatkan gelar Al-Masih karena bukan mereka yang dijanjikan ke manusia jatuh ke dalam dosa dari keturunan perempuan, yaitu Yakub. Maka nabi-nabi dari zaman dahulu itu dari Ishak. Secara langsung, sadarkah kalian dengan nabi-nabi terdahulu itu dari keturunan Ishak karena dijanjikan Mesias, dijanjikan Al-Masih, dijanjikan Kristus itu. Ya, saya semakin yakin dengan Yesus Kristus. Tidak akan sedikit pun saya bergeser dan meninggalkan iman saya. Iman saya ini tidak akan bergeser. Ya, setialah sampai mati. Ya, dan Allah akan mengaruniakan kamu mahkota kehidupan. Ya, maaf salah kata Ustadz. Tuhan Yesus memberkati. Ya, jangan duduk saya Ustadz ya. Sampai di sini. Thank you RK. Selamat berbingung ria gitu ya. Ya. Terima kasih Ustadz ya. Gimana caranya? Sama-sama, makasih ya. Oke. Ustadz pencet ya. Hai.